Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat di mana saja berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang luar biasa dahsyatnya, yaitu kita hidup sekali, hidup sebentar di dunia ini, tinggal beberapa bulan lagi, tinggal beberapa tahun lagi, sisa-sisa umur kita sampai sekarang ini masih ditetapkan di dalam hidayah Allah. Kita masih diberikan sesuatu pemberian yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kita diberikan oleh Allah, yaitu kita diberikan keimanan. Hidup sekali kita menjadi orang iman. Hidup sekali kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Hidup sekali kita bisa menjadi orang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah. Ini merupakan rezeki yang luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang rezeki yang sangat luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu sekalian? Karena hanya dengan modal keimanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, secara tidak langsung kita adalah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita menjadi kekasih Allah. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau yang namanya Maha Pengasih itu diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Hamba yang beriman dikasihi oleh Allah. Hamba yang tidak beriman kepada Allah itu juga dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak taat Allah dan utusannya Allah, di dunia ini dikasihi oleh Allah, tidak pandang bulu. Terkadang mereka diberikan rezeki yang lebih banyak daripada orang-orang yang taat kepada Allah dan utusannya Allah. Terkadang juga ada orang yang taat kepada Allah dan utusannya Allah, orang-orang yang beriman diberikan rezeki
yang lebih banyak daripada orang-orang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan utusannya. Nah, dalam masalah dunia ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kehidupan dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan utusannya. Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menentang kepada Allah dan utusannya Allah. Dinasihati oleh Allah melalui para penyampai-penyampai agama Allah dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul, itu tidak mau mendengarkan. Dinasihati oleh penyampai-penyampai agamanya Allah, malah keluar dari grup. Saya nggak suka ini nasihat terus, ya kan. Bosan saya ini, keluar aja dari grup. Ini Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang senang dengan nasihat-nasihat Allah dan utusannya. Ada yang benci, tidak suka, bosan dengan nasihat-nasihat dari Allah dan utusannya Allah melalui penyampai-penyampai agama Allah. Tapi kalau mendengarkan musik yang joget koplo, ya, atau mendengarkan musik yang yang enak, yang relaksasi, atau yang sekarang lagi milenial itu, yang di TikTok itu senang sekali. Atau yang tayangan-tayangan di YouTube itu kan banyak itu musik-musik itu, atau tayangan-tayangan di medsos yang lain kan banyak itu. Atau kalau mendengarkan sinetron, cerita yang dibuat oleh manusia, yang dikarang oleh manusia, sehingga kita ini sampai tidak mau ketinggalan untuk melanjutkan cerita yang akan datang. Sudah ditunggu, ya. Hari ini sudah selesai, tayangan berikutnya, serial berikutnya itu besok, ya. Ditunggu besok, ya. Berani menunggu, ya kan? Kalau kita tidak bisa mendengarkan sinetron atau sandiwara atau film yang berseri, dicari, ya, di medsos, ya, dicari di Facebook, dicari di YouTube, ya. Ternyata ada siaran ulang, ya. Wah, ini saya ketinggalan kemarin, nggak bisa ngikutin. Sekarang saya akan ikutin siaran ulang, ya. Tetapi begitu tayangan sinetron dari Allah melalui para penyampai-penyampai agama Allah, memberikan tausiah-tausiah, memberikan nasihat-nasihat agama, menyampaikan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, menyampaikan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, wah, telinganya panas atau tidak mau mendengarkan, malah diganti, malah di-delete, atau malah keluar dari grup, ya, grup komunitas. Saya nggak suka ini bolak-balik dinasihati terus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ada yang tipe manusia seperti itu, ya. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau di sini yang hadir, yang pada acara hari ini, insya Allah setiap semuanya itu baik-baik semua. Semua itu mau mendengarkan nasihat-nasihat, mau mendengarkan pitutur-pitutur, perkeling-perkeling dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingatkan kita, nggak langsung kepada kita. Langsung kita ini ada tamu, ketok-ketok rumah, tok 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 tok, assalamualaikum. Wah, itu sampai 3 kali, tok 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 tok, sampai 3 kali baru dibuka. Nggak ada orang. Ya, ternyata yang ketok-ketok itu Al-Quran. Al-Qurannya melayang-layang. Saya adalah kitab suci Al-Quran. Saya akan memberikan tausiah kepada penghuni rumah ini. Saya akan mengajar ngaji supaya menjadi orang iman yang benar, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Silakan masuk Al-Quran. Wah, langsung kita ini langsung diajari sama Al-Quran. Al-Quran bisa bicara sendiri. Juga kemudian juga kitab suci Al-Hadisnya juga, hadis Bukhari dan hadis Muslim, banyak sekali hadis yang berjejer-jejer terbang di depan kita, menggantung-gantung, melayang-layang, mengajarkan kita bagaimana cara sholat, bagaimana cara umroh, bagaimana cara haji, bagaimana cara ibadah-ibadah kepada Allah. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin Quran itu bisa berbicara sendiri. Tidak mungkin Al-Hadis itu berbicara sendiri. Allah mengingatkan kepada kita, Allah mencintai kepada kita, Allah menasihati kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberikan kabar gembira dan kabar penakut kepada kita, itu melalui penyampai agama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita beruntung diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, bisa menerima nasihat-nasihat dari Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan mau menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab sucinya yang namanya Al-Hadis. Ini merupakan rezeki yang luar biasa, yang wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba kita mendapatkan ilmu dari Allah melalui para penyampai-penyampai agama Allah. Ini merupakan rezeki yang luar biasa. Dimana kalau kita bisa terus tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh sampai akhir hayat kita masing-masing Bapak Ibu sekalian, menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, wajib masuk di dalam surga. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada utusannya Allah, yudkhilhu jannah, Allah masukkan dalam surga. Sesuai dan juga diberkat oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, di kalangan kamu sekalian, 2 perkara, lan tadillu, niscaya tidak akan sesat, ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Selama kita mau berpegang teguh dengan 2 perkara. 2 perkara itu apa Bapak Ibu sekalian? 2 perkara itu adalah kitab suci Al-Quran, kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatin nabi, dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis atau sunnah Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau taat, Allah menjanjikan surga. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh, atau menentang kepada Allah dan utusannya Allah,
Menurut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis, wajib masuk di dalam neraka. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'shillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang kepada Allah dan pada utusannya Allah dan melanggar pada batas-batas peraturan Allah, yudkhilhu nar, Allah masukkan di dalam neraka. Ini Bapak sekalian, menentang Allah dan utusannya Allah itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas peraturan Allah itu termasuk juga orang-orang yang beriman yang di situ melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kemaksiatan yang belum ditaubati. Itu namanya wa yata'adda hududahu, melanggar pada batas peraturan Allah. Jadi meskipun orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, kalau dia melanggar kepada batas-batas peraturan Allah, dia tidak bisa masuk di dalam surga, masuk di dalam neraka. Masuk dalam neraka dulu beberapa ribu tahun, beberapa miliar tahun, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan di air kehidupan, ya. Di situ diangkat dalam keadaan gosong, wajahnya semua gosong kayak areng. Nah, kemudian dicemplungkan di air haya, air kehidupan. Begitu dicemplungkan di situ, kemudian ditarik, langsung menjadi sempurna, kembali lagi seperti asal. Nah, dimasukkan di dalam surga akhirnya. Pilih mana Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk surga langsung atau kita disiksa di dalam neraka terlebih dahulu sekian tahun, sekian juta tahun, sekian miliar tahun baru dimasukkan dalam surga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pilih langsung masuk di dalam surga. Ya, karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau sampai mampir dalam neraka, jangankan masuk dalam neraka sekian ribu tahun. Ya, kita dipenjara selama 1 tahun di dunia aja sudah menderita Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak nyaman Bapak Ibu sekalian, apalagi di dalam neraka, disiksa di sana, tidak ada mati dan tidak dikatakan hidup. La yamutu fiha wala yahya, tidak dikatakan hidup dan juga tidak dikatakan mati. Dikatakan hidup, kok keadaannya seperti itu, menyedihkan. Dikatakan mati, kok masih bergerak-gerak, ya, masih bersuara. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, di mana aja berada, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa husnul khotimah, mati di dalam kebaikan, mati di dalam ketaatan kepada Allah dan utusannya Allah, mempunyai amal ibadah yang banyak, mempunyai jariah yang banyak, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bisa masuk dalam surga, dan nantinya kita akan ketemu di dalam surga. Cuman tempatnya berbeda-beda sesuai dengan amal ibadah selama hidup di dalam dunia. Manusia semua masuk surga yang beriman, yang taat pada Allah. Tapi derajatnya itu disesuaikan dengan tingkatan amalnya masing-masing. Kalau dalam hadis dijelaskan, sebelum masuk surga itu kita disuruh melewati sirat. Sirat itu jembatan Bapak Ibu sekalian. Jembatan yang di situ jalannya itu bukan lebar ya, seperti jalan tol yang bisa dilalui mobil, empat mobil, bisa dilalui 2 mobil, bisa dilalui 1 mobil. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Atau jalannya itu bukan jalan setapak seperti kita lewat di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng jurang yang dalam, jalannya setapak. Artinya hanya dilalui oleh satu orang, tidak bisa dua orang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu masih lebar. Sirat di sini Bapak Ibu sekalian di akhirat nanti adalah suatu jalan yang di situ jalannya tajamnya seperti pedang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang-orang yang jualan pedang itu Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya kertas itu kalau diiris atau disayat itu wah kayak silet Bapak Ibu sekalian, tajamnya seperti silet. Pedang itu tajamnya seperti silet. Cet 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 cet. Yo. Kemudian kalau ditebaskan di paku, pakunya langsung putus. Kemudian pedangnya itu tidak tergores sama sekali, kuat sekali. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau pedang itu kita injak Bapak Ibu sekalian yang tajamnya seperti itu? Nggak usah tajam seperti pedang Bapak sekalian, tajam jalannya itu seperti pedang yang tumpul, itu Bapak Ibu sekalian sakit kalau kita injak Bapak Ibu sekalian. Nggak usah kita injak pas yang tajam di punggungnya itu Bapak Ibu sekalian yang agak tebal sedikit, itu kalau kita injak juga sakit. Dan tidak ada orang yang bisa berdiri di atas pedang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang lewat di sirat tersebut, ada yang seperti petir, cetar, langsung nyampe dalam surga. Ada yang lewat di jalan sirat tersebut seperti angin, langsung nyampe. Ada yang orang lari cepat, langsung nyampe. Ada yang seperti orang yang berjalan, jalan, jalan santai atau jalan cepat. Ada yang ngesot Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, disesuaikan dengan amal ibadah waktu hidup di dalam dunia. Kalau amalannya banyak, ibadahnya banyak, semuanya itu baik, diniati dengan karena Allah, akhirnya Allah memberikan pahala. Akhirnya numpuk terus Bapak Ibu sekalian sehingga pahalanya luar biasa. Sampai meninggal, sampai sudah meninggal itu masih dikejar yang namanya pahala. Dikejar pahala Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita di rumah kita dikejar pahala. Meskipun kita sudah mati dikejar pahala. Itu namanya amal jariyah. Amal jariyah itu adalah termasuk anak yang soleh, anak yang beriman, yang dididik menjadi orang yang beriman, mau taat pada Allah dan putusannya Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, punya ilmu disampaikan. Balighu anni walau ayah. Roma Irama pernah nyanyi, sampaikan walau satu ayat. Meskipun kita ini belum khatam Al-Quran dan Al-Hadis Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ini baru mendapatkan ilmu baru satu ayat Bapak Ibu sekalian, sampaikan. Jadi menyampaikan ilmu ini Bapak Ibu nggak perlu kita menunggu dipanggil ustadz, nggak perlu kita harus menunggu menguasai ilmu itu sampai berpuluh-puluh tahun baru kita boleh menyampaikan. Nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mendapatkan wahyu langsung disampaikan. Nggak menunggu sampai bertumpuk-tumpuk wahyunya baru disampaikan. Enggak Bapak Ibu sekalian. Yang penting ayat tersebut sudah kita pahami. Yang penting ayat tersebut benar-benar itu ilmu kita, hasil dari menuntut ilmu, hasil dari mengkaji, hasil dari berguru. Gurunya itu berilmu, ilmunya dari gurunya, bukan
ilmu-ilmu yang dikarang-karang sendiri, yang dibuat-buat sendiri. Tapi ilmu tersebut diperoleh dari orang yang memberikan ilmu kepada kita. Orang yang memberikan ilmu kepada kita, dia juga berilmu. Ilmunya juga dia berguru. Terus kalau kita urut-urut sampai ke atas itu nanti sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dari mana gurunya? Sahabat Nabi dapat ilmu dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit mukadimah pembukaan dari kami. Yang terpenting kita supaya hari ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Ayo, mari kita sama-sama kita koreksi hati kita niati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Kita niati ingin mengharapkan rahmat Allah dan ingin terhindar dari adab Allah. Kalau sudah sama-sama kita niati karena Allah, langsung aja kita ikutin pelajaran ataupun ilmu yang nanti kita sampaikan. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sunya lillahi bagi Allah ahlina keluarga, minan nasi dari manusia. Qalu berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man siapakah mereka? Qala bersabda Nabi, hum mereka ahlul Quran, ahli Quran. Ahlul Quran, ahli Quran itu ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatu dan kekhususannya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Nabi mendapatkan ilmu dari mana Bapak Ibu sekalian? Nabi mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga. Keluarga minan nasi dari golongan manusia. Mana ada Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia? Allah itu adalah Esa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan, dan tidak ada yang bisa menyamai keagungan Allah, kekuasaannya Allah seseorang pun. Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Tapi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ternyata menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia, bukan keluarga dari golongannya makhluk halus atau jin, atau bukan keluarga dari golongan malaikat, bukan. Ada nih
keluarganya Allah dari golongan manusia. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kok ada keluarganya Allah dari golongan manusia? Saya ingin tahu, siapa itu?" Sahabat pada heran, kok ada ya keluarga dari golongan manusia, keluarga Allah dari golongan manusia. Sahabat-sahabat pada heran. Ya, termasuk saya juga heran. Nah, tapi sekarang setelah dapat ilmu saya tidak heran. Karena apa? Karena itu ada ilmunya. Ada pedomannya, ada landasannya yang mengatakan itu adalah keluarga Allah. Kita sebagai orang iman harus yakin. Dengan seyakin-yakinnya dengan cerita-cerita dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Demikian itu kitab la raiba fi, jangan diragukan. Kitab-kitab ini adalah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, itu jangan diragukan. Kenapa? Karena hudal lil muttaqin. Hudan jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menunjukkan ada keluarganya Allah dari golongan manusia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang iman harus percaya, harus yakin, dan kita berusaha bagaimana supaya kita ini menjadi keluarganya Allah. Siapa yang tidak senang menjadi keluarganya Allah, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menjadi keluarganya Allah, dijamin Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita dipanggil ke rahmatullah, kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh sama-sama memilih, umpama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita mau dilahirkan kedua orang tua kita ini keturunan raja, atau kedua orang tua kita ini jadi raja di raja. Kalau kita boleh milih, kita ini ya Allah, saya lahirkan di muka bumi ini orang-orang yang hebat-hebat, golongannya orang-orang yang konglomrat umpamanya, atau golongannya orang yang ngetop, yang hebat-hebat ya, yang sudah hartanya melimpah ruah ya. Kalau boleh milih seperti itu ya, kita bisa boleh milih menjadi keluarga orang-orang seperti itu Bapak sekalian. Tapi yang namanya qadarullah nggak seperti itu. Kita nggak tahu kita mau dilahirkan di mana. Kita lahir di muka bumi ini adalah Bapak Ibu sekalian karena qadarullah. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, mau dilahirkan siapa saja, yang terpenting kita sekarang ini mendapatkan hidayah dari Allah. Menjadi orang iman yang menerima nasihat-nasihat dari Allah dan utusannya Allah. Yang mau menjadi orang yang takwa kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak sekalian? Karena dengan modal itu kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, hidup kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti, yaitu di dalam surga. Surga itu adalah tempatnya keindahan, tempatnya segala macam kenikmatan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Nah ini Bapak sekalian. Tetapi Bapak sekalian, umpama kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini tidak diberikan hidayah berupa keimanan ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya menangislah, sedihlah.
menangislah. Kenapa Bapak Ibu sekalian kok disuruh menangis? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah meninggal dunia, maka kekayaan harta kita ini akan kita tinggalkan. Hartanya itu tidak dibawa masuk di dalam kubur, keluarganya juga tidak mendampingi di dalam kubur. Yang mendampingi kita nanti di dalam kubur itu adalah Bapak Ibu sekalian, berupa amal ibadah kita semasa hidup di dunia, berupa amal jariah yang waktu hidup dunia kita tanam di dalam tempat-tempat ibadah, di dalam tempat-tempat kegiatan-kegiatan tahfidzul Quran. Harta kita titipkan, kita berikan kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang membutuhkan. Harta kita titipkan di tempat-tempat majelis taklim yang di situ kegiatan pengajian Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itulah harta kita yang sesungguhnya yang nanti kita akan menemani kita di dalam kubur. Amal ibadah kita yang akan menemani hidup kita. Waktu kita hidup ditemani, kita mati juga ditemani. Yang kita tinggalkan itu nanti akan diwaris oleh anak turun kita. Kalau anak turun kita jadi orang iman, maka hartanya akan bermanfaat. Kalau anak turunnya tidak beriman, maka hartanya tidak bermanfaat, tidak membawa pahala, malah membawa dosa. Karena anak-anak yang penerusnya adalah anak-anak orang-orang yang tidak menjadi orang yang beriman. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak ini harus kita ramut, kita didik. Bagaimana anak-anak putra putri kita yang pertama itu adalah menjadi orang iman yang solih dan solihat. Kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Termasuk kita mendidik putra putri dari saudara kita, saudara iman, yang dititipkan kepada kita untuk dididik, untuk diramut, untuk diajari. Itu juga kita mendapatkan jariah juga dari anak-anak orang-orang iman yang titip kepada kita. Tempat kegiatan-kegiatan majelis taklim atau kegiatan-kegiatan tahfidzul Quran dan Al-Hadis, atau kegiatan-kegiatan tempat ibadah yang lain. Kemudian qala bersabda Nabi, hum mereka ahlul Quran, ahli Quran. Yang dimaksud keluarganya Allah itu adalah mereka-mereka yang ahli di dalam Al-Quran, orang-orang yang menguasai Al-Quran. Yang dikuasai apa Bapak Ibu sekalian? Yang kuasai yang pertama adalah bacaannya sesuai dengan tajwidnya. Kalau sudah bisa menguasai bacaan sesuai dengan tajwidnya, maka dia akan membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar. Kemudian yang dikuasai lagi apa Bapak Ibu sekalian? Yang dikuasai adalah maknanya, isinya, kandungannya. Karena Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bahasa Arab, sedangkan kita bahasa Indonesia. Kita harus kaji satu persatu ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai pendampingnya. Kita kuasai, kita kaji, kita pelajari. Belajar kepada siapa Bapak Ibu sekalian? Belajar kepada orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang sudah diberikan ilmu tentang Al-Quran. Target kita satu, mahir di dalam bacaan Al-Quran sesuai tajwid. Yang kedua, makna dan keterangannya kita pahami. Nah,
Kemudian kita amalkan. Tidak cuma hanya dipelajari saja, tapi juga diamalkan. Diamalkan isinya, kandungannya, hikmahnya. Kalau menjumpai perintah kita kerjakan, kalau menjumpai larangan kita jauhi. Kalau menjumpai cerita kita yakini. Ya, termasuk ini adalah cerita tentang keluarganya Allah, ya kita percaya, kita yakini. Kemudian apakah cuma percaya kita yakini aja Bapak Ibu sekalian? Tapi juga kita amalkan bagaimana kita supaya bisa menjadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah itu adalah ahli Quran, bukan ahli kitab-kitab yang lain. Ahli Quran dan juga ahli hadis. Ini menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab-kitab yang lain itu adalah kitab-kitab untuk pendukung Al-Quran dan Al-Hadis. Umpama ada pengertian yang berbeda, maka yang dipakai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis itu kita sampai akhir hayat pun juga masih belum habis Bapak Ibu. Banyak, ya kan? Banyak yang harus kita pelajari. Semakin kita mempelajari, semakin kita ini merasa berkurang. Masih kurang banyak Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya sendiri itu masih kurang banyak. Di dalam menuntut ilmu itu masih kurang banyak. Ibarat orang itu masih TK Bapak Ibu sekalian. Saya ini masih TK di dalam masalah agama. Karena apa Bapak sekalian? Semakin kita dalami, semakin kita menjadi anak TK. Anak TK yang senantiasa dibimbing oleh guru-gurunya. Anak TK yang senantiasa diarahkan oleh guru-gurunya. Nah, ini yang terpenting Mas, bukan anak TK atau anak SMP atau anak SMA atau anak perguruan tinggi. Yang terpenting itu kita mau mengamalkan, mau menyampaikan. Meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu dalil. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini perintah dari Allah menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu yang harus kita target, kita harus kuasai Bapak Ibu sekalian, disempurnakan dengan menghafal Al-Quran. Jadi dihafalkan. Minimal kita hafal 30, juz 30. Itu untuk kita mau sholat, kita bisa baca. Bisa baca. Minimal kita ini yang juz amma itu hafal. Syukur-syukur ya, hafal 30 juz itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah hafal 30 juz itu berarti sudah sempurna. Ya, pahalanya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kita nggak perlu ngitung-ngitung pahalanya banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya kan. Apalagi kalau kita sudah sampai hafal Al-Quran, sudah bacanya bagus, kemudian tahu makna isinya, kemudian diamalkan, ditambah lagi disempurnakan dengan dihafalkan, hafal Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudah termasuk ahli Quran. Ya, kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah, ya seperti itu caranya. Kuasai Al-Quran secara sempurna, secara utuh, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang terpenting kita niat, berusaha. Nah, kalau kita nggak mau menghafalkan, ya sampai tua kita ya nggak hafal-hafal Bapak sekali. Tapi kalau kita mau menghafalkan, ya hafal, meskipun 1 juz 2 juz hafal. Kalau kita mau. Karena apa Bapak sekalian? Otak kita ini lebih besar memorinya daripada hard disk eksternal yang 2 tera atau 3 tera atau 4 tera. 1 tera itu 1000 giga. Kalau 2 tera itu 2000 giga. Kalau Quran makna, bacaan, keterangan, kemudian kita ngapalkan itu ya nggak sampai 1 tera Bapak Ibu sekalian. Nggak sampai 1 tera. 1 tera itu masih sisa banyak. Sementara kepala kita, otak kita bisa menampung beribu-ribu tera, ya kan? Kalau kita mau. Yang terpenting kita ada hasrat, ada keinginan.
insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Kalau kita ada hasrat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kalau tidak ada hasrat yang mungkin bisa tidak mungkin. Buktinya apa sekali? Buktinya anak-anak kecil-kecil itu bisa menghafalkan. Buktinya orang-orang yang orang-orang yang keterbatasan mental ada yang bisa menghafalkan. Orang-orang yang tidak bisa melihat ada yang bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nah, insya Allah Bapak Ibu kalau kita mau akan dimudahkan. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tujuannya apa? Mencari pahala. Tujuannya menghafal Al-Quran itu adalah mencari pahala. Ingin mempertinggi derajat di sisi Allah di surga nanti. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena derajat orang yang hafal Al-Quran itu akan mendapatkan tambahan dari Allah. Setelah amal ibadah kita semuanya dihitung oleh Allah, kemudian orang-orang yang hafal Al-Quran disuruh baca oleh Allah. Bacalah Quranmu, maka setiap huruf yang kamu baca derajatmu akan naik. Kalau di dunianya nggak hafal, ya di akhirat nggak mungkin bisa hafal. Kalau di dunianya hafal 1 juz, ya di akhiratnya ya 1 juz mandek. Kalau 30 juz, ya 30 juz baru mandek selesai. Kalau ingin lebih pola lagi, kita mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi keluarganya Allah. Kita cetak generasi penerus, kita ajari tentang Al-Quran secara utuh. Semuanya kita ajari, mulai dari bacaan, makna, keterangan, dan juga hafal. Diajari tentang bagaimana ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengetahui ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Caranya adalah kita buka kitab suci kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena di situ akan terpampang nyata ya, bagaimana praktek ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang Muslim, suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sudah nggak bisa ditandingin, sudah nggak bisa dikalahkan lagi. Ibadah yang terbaik, yang tersempurna itu adalah ibadah yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini enak Bapak Ibu sekalian, tinggal kita buka Al-Qurannya, hadisnya, kita sudah tahu. Nggak perlu nyari-nyari lagi. Yang perlu kita cari adalah pembimbingnya Bapak Ibu sekalian. Wa khasyatuh, dan kekhususannya Allah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang pilihan. Tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang yang menjadi keluarganya Allah. Loh, kok kita ini bisa menjadi keluarganya Allah? Karena kita ahli di dalam Al-Quran. Kita bisa menguasai Al-Quran secara sempurna, kemudian mau mengamalkan isi dan makna dalam kandungan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu termasuk orang-orang yang terpilih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga. Kita harus bangga menjadi keluarganya Allah. Karena keluarganya Allah itu termasuk pilihan Allah. Loh, kok kita terpilih? Alhamdulillah. Nggak perlu kita sesali. Nggak perlu kita pusing-pusing. Udah, kita bersyukur, alhamdulillah, kita teruskan, kita support. Kalau kita sendiri repot, ya anak-anak kita suruh, kita arahkan untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, anak kita sekolahkan sampai S1, kita biayai, kita modali, kita jualkan sawah, kita jualkan ayam, kita jualkan sapi, sekolah kan tinggi sampai S2, kita perjuangkan, jualan, eber-eber, kita
perjuangkan jualan di pasar untuk nyekolahkan anak sampai S2 bahkan sampai S3. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak kita perjuangkan untuk anak kita untuk bisa menguasai, untuk bisa mahir, untuk bisa menjadi kategori keluarga Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi, mari kita koreksi diri kita. Kita masih belum terlambat. Selama kita masih diberikan kesempatan, masih di dalam dunia, kita masih bisa mengarahkan putra-putri kita supaya bisa menjadi orang iman, menjadi putra-putri yang solih dan solihat, sehingga nanti kita mendapatkan jariah dari anak-anak kita yang solih dan solihat. Syukur-syukur anak kita bisa mahir dalam menguasai kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian bisa menjadi mubaligh atau mubalighot atau para ustadz. Jadi orang tuanya mendapatkan jariah dari anaknya melalui menyampaikan ilmu dari Allah. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit basyiran wa nadhiran dari kami. Sedikit talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini Allah paring manfaat dan barokah. Insya Allah kita nanti akan kita sambung dalam waktu dan kesempatan yang lain. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.